Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filda Anissa dengan NPM 202121570024. Sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Membaca Pemahaman Literal. Pengertian membaca literal menurut para ahli. Menurut Haryadi dan Zamzam, menyatakan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang disengaja dan terencana. Dengan melakukan aktivitas proses membaca, berarti melakukan aktivitas memproses makna kata, memahami konsep, memahami informasi, memahami ide yang disampaikan penulis, dan dihubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca. Menurut Bourne, Roy dan Ross, pada tahun 1996, pada halaman 34, menjelaskan bahwa membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti atau meaning yang tertera secara tersurat atau eksplisit. Artinya, membaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal atau reading and lines dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna-makna yang tersirat di dalam teks tersebut, baik pada tataran antar baris, by the lines, apalagi makna yang terletak di balik barisannya, beyond the line. Menurut Rubin, pada tahun 1993, bahwasanya pemahaman literal menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan pemahaman tingkat rendah dengan hanya menggunakan informasi yang disebut secara eksplisit. Pada jenis pemahaman literal tersebut, pembaca hanya diarahkan pada jawaban atas pertanyaan harfiah yang menuntut siswa mengingat apa yang dikemukakan secara tersurat. Berdasarkan uraian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa membaca literal adalah membaca teks bacaan dengan maksud memahami makna yang tersurat atau memahami makna yang terdapat di dalam teks itu sendiri. Oleh sebab itu, membaca pemahaman literal ini lebih difokuskan pada pemahaman makna setiap kata dan kalimat yang terdapat dalam teks tersebut. Adapun tujuan membaca literal. Membaca literal bertujuan hanya mengenal arti yang tertera secara tersurat dalam teks bacaan. Pembaca cukup menangkap informasi yang tertera secara literal atau reading the lines dalam teks bacaan tersebut. Ia tidak berusaha mendalami atau menangkap lebih jauh. Selanjutnya, proses membaca. Proses membaca bertujuan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Dalam hal ini, proses membaca dapat pula dikatakan sebagai proses mendapat informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis dengan cara memahami lambang, tulisan, atau tanda yang bermakna di dalamnya. Proses pemahaman dalam membaca melibatkan 3 hal pokok, yaitu pengetahuan yang telah dijumpai oleh pembaca atau prior knowledge, pengetahuan tentang struktur teks atau knowledge of text structure, dan kegiatan menemukan makna atau active search for information. Dan proses membaca terdiri atas 3 proses. Yang pertama, membaca sebagai proses psikologis. Yang kedua, membaca sebagai proses sensoris. Dan yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual. Yang pertama, membaca sebagai proses psikologis.
Membaca sebagai proses psikologis adalah bahwasanya kesiapan dan kemampuan membaca seseorang itu dipengaruhi serta berkaitan erat dengan faktor-faktor yang bersifat psikis, seperti motivasi, minat, latar belakang, sosial ekonomi, serta tingkat pengembangan dirinya, seperti intelijensi dan usia mental atau mental age. Yang kedua, membaca sebagai proses sensoris. Membaca sebagai proses sensoris yaitu dimulai dan melihat dari mereka yang normal atau bagi yang tunanetra. Stimulus ini masuk lewat indera penglihatan mata pada tingkat anak-anak menunjukkan kemampuan secara umum sekali disebut membaca. Proses sensoris ini akan menghasilkan perseptual seorang pembaca. Semakin baik stimulus seorang untuk membaca, maka semakin baik pula proses perseptualnya sehingga ia mampu memahami isi bacaannya dengan baik. Dan yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual ini mempunyai kaitan yang erat dengan proses sensoris. Vernon memberi penjelasan tentang proses perseptual dalam membaca terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kesadaran akan rangsangan visual. Yang kedua, kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata. Yang ketiga, klasifikasi lambang-lambang untuk kata-kata yang ada di dalam kelas yang umum. Dan yang keempat, identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jelas menyebutnya. Dari ketiga aspek ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga ketika seseorang sedang membaca suatu teks, ia harus siap secara psikis dan mental, sehingga stimulus yang diterimanya dapat dijadikan sebagai proses pemahaman lambang-lambang atau tanda-tanda yang dibacanya. Dan di sini ia dituntut untuk mampu menghubungkan apa yang dibacanya dengan skemata yang dimilikinya. Model-model membaca pemahaman literal. Menurut Puffey dalam Rumijan tahun 2002 pada halaman 25 menyatakan bahwa mengembangkan pemahaman literal dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kemampuan mengenal dan kemampuan mengungkapkan kembali isi bacaan berupa detail, ide pokok, urutan, perbandingan, hubungan kausal, dan pelaku dalam bacaan. Dari uraian isi bacaan literal atau seperti yang tersurat di dalam teks bacaan dan pada hakikatnya adalah kemampuan menginterpretasi makna dalam teks bacaan. Untuk membangun pemahaman literal, maka Burn, Roy, dan Ross mengemukakan yang biasa kita kenal 5W dan 1H, yaitu 1. Siapa atau who, untuk menyatakan orang atau binatang atau tokoh di dalam wacana. Yang kedua, apa atau what, untuk menanyakan barang atau peristiwa. Yang ketiga, di mana atau where, untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan atau when, untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa atau why, untuk menanyakan sesuatu sebagaimana disebutkan di dalam bacaan. Dan yang keenam, bagaimana atau how, untuk menanyakan proses jalannya sesuatu peristiwa, alasan sesuatu.
Faktor-faktor memengaruhi membaca pemahaman literal. Adapun faktor tersebut diantaranya banyaknya perbendaharaan kata yang dimiliki, pengalaman membaca dengan teks yang sama, dan skemata pembaca lainnya yang mendukung, seperti pengalaman membaca berbagai teks, menyimak, atau mendengarkan berita atau informasi, dan melihat atau mengamati keadaan alam di sekelilingnya. Pemahaman literal ini merupakan pemahaman dasar yang digunakan untuk memahami isi bacaan. Seseorang yang kurang mampu memahami teks bacaan secara literal sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mampu memahami teks bacaan secara interpretatif, kritis, dan kreatif. Jadi, pemahaman literal merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pembaca untuk memahami isi bacaan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Adapun faktor pendukung pemahaman membaca literal. Guna meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, sekurang-kurangnya guru perlu membina 5 faktor pendukung pemahaman seperti yang diungkapkan oleh Burn, Roy, dan Ross pada tahun 1996, yaitu potensi skemata pembaca, potensi mengingat, perspektif pembaca, kemampuan berpikir, dan aspek efektif. Yang pertama, potensi skemata pembaca. Setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang. Potensi ini ada pada diri siswa itu sendiri yang tersimpan dalam memorinya. Dalam hal ini, apa yang tersimpan dalam memori itu merupakan skemata bagi pembaca. Skemata ini merupakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembaca, di mana ketika seseorang pembaca sedang membaca sebuah teks, skemata yang tersimpan dalam memori tersebut dapat dikoneksikan dengan teks bacaannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Cahyono pada tahun 1992 atau tahun 1993 pada halaman 25, bahwa skemata adalah berupa pengetahuan yang tersimpan di dalam memori siswa yang dapat berfungsi pada saat siswa menginterpretasi informasi baru serta membiarkan informasi baru itu masuk dan menjadi bagian dari pengalaman yang tersimpan. 2. Potensi mengingat. Kemampuan mengingat adalah suatu kemampuan kognisi yang dimiliki setiap orang. Dalam taksonomi Bloom, kemampuan ini termasuk kemampuan tingkat rendah. Mengingat sangat diperlukan dalam membaca, karena dengan mengingat, pembaca dapat mengungkapkan kembali dan menghubungkan apa yang dibaca dengan apa yang dipahaminya. Seseorang pembaca dapat memiliki potensi mengingat yang tertinggi. Yang ketiga, perspektif pembaca. Perspektif pembaca merupakan potensi yang sangat menentukan pemahaman seseorang dalam membaca teks bacaan. Perspektif yang dimaksud adalah pendapat, anggapan, dan tujuan pembaca terhadap teks yang dibacanya. Seorang pembaca yang dimiliki perspektif yang baik terhadap apa yang dibacanya, maka dia akan mudah memahami isi bacaan tersebut. Dengan demikian,
Seseorang yang ingin membaca sebaiknya memiliki anggapan yang positif terhadap bahan yang dibacanya, sehingga ia tertarik untuk mendalami bacaan tersebut dan tentu saja sekaligus memahami isi dalam buku tersebut. Yang keempat yaitu kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah syarat memahami sesuatu. Untuk memahami isi bacaan, diperlukan kognisi siswa. Kemampuan berpikir yang dimaksud yaitu kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis tentang apa yang dibacanya. Di sini, kemampuan berpikir yang kritis dapat mempermudah seorang pembaca memahami isi bacaan tersebut. Dan yang kelima, aspek afektif. Aspek afektif adalah aspek yang juga menentukan kemampuan seseorang memahami isi bacaan dengan baik. Afektif adalah sikap seseorang terhadap teks yang dibacanya dengan memiliki sifat yang positif atau dengan kemampuan membaca menanggapi isi teks dengan baik. Maka akan menghasilkan pemahaman yang baik. Dalam hal ini, seorang pembaca memiliki sikap positif terhadap bacaan yang dibacanya. Tentu saja ia akan tertarik untuk memahami isi bacaan tersebut secara mendalam sehingga ia pun akan senang membaca teks tersebut. Selain hal tersebut, Anthony dalam Rumijan tahun 2002 pada halaman 20 menyatakan bahwa ada 3 faktor yang perlu diketahui dan dikembangkan oleh guru dalam proses pemahaman isi bacaan, yaitu karakteristik pelajar, karakteristik teks, dan konteks sosial. Ketiga faktor ini menjadi perhatian utama bagi guru untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswanya. Yang pertama, karakteristik pelajar, yang meliputi pengetahuan latar, yaitu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa yang berkaitan dengan topik bacaan yang akan dibacanya. Menurut Cleary dalam Rumijan tahun 2002 pada halaman 64 menyatakan bahwa anak yang memiliki latar pengetahuan yang serupa dengan teks yang akan dibacanya sangat membantu anak dalam membaca. Selanjutnya, pengetahuan kosakata. Pengetahuan kosakata yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuan memahami isi bacaannya. Cara yang efektif untuk meningkatkan kosakata siswa adalah memilih dan menemukan kata kunci, memberi petunjuk yang menekankan hubungan antara kata dengan pengalaman atau pengetahuan latar pembaca, dan melatih menggunakan kosakata dalam kalimat. Dan selanjutnya pengetahuan metakognitif, yaitu kemampuan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan strategi tertentu, misalnya memahami isi bacaan. Metakognitif dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Melalui pengembangan metakognitif, siswa dapat menyadari langkah-langkah yang diambil dalam memahami isi bacaan. Yang kedua, karakteristik teks. Pengetahuan tentang karakteristik teks dapat dipakai untuk membantu pemahaman teks bacaan. Pemahaman terhadap jenis teks yang akan dibaca merupakan hasil dari pembentukan makna
yang timbal balik antara pembaca dan teks bacaan. Dan yang terakhir, konteks sosial, yang merupakan lingkungan sosial di mana siswa berada. Pengaruh konteks sosial terhadap pembelajaran membaca pemahaman adalah bahwa latar belakang budaya dan konteks pembelajaran digunakan dapat mempengaruhi pemahaman isi bacaan. Simpulan dari materi saya hari ini, bahwasanya pemahaman membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca apa yang secara langsung tertulis dalam teks atau pada tingkat permukaan sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman yang lebih sulit. Pemahaman literal ini merupakan pemahaman dasar yang digunakan untuk memahami isi bacaan. Seseorang yang kurang mampu memahami teks bacaan secara literal sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mampu memahami teks bacaan secara interpretatif, kritis, dan kreatif. Jadi, pemahaman literal merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang pembaca untuk memahami isi bacaan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Sekian penjelasan dari materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.